Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya atau di video sebelumnya mengenai viskositas pelumas dengan kode SAE. Nah, selanjutnya ada SAE 10W-40, di mana kode ini merupakan oli yang memiliki kategori dengan viskositas dengan nilai 10 pada suhu terendahnya dan dengan nilai 40 pada suhu tertingginya. Nah, biasanya mengacu pada suhu tertinggi temperatur kerja komponen tersebut. Adapun nilai-nilai viskositas ini akan berubah seiring dengan pemakaian oli ke depannya. Baik, selanjutnya, adapun viskositas dari API atau American Petroleum Institute. Nah, viskositas pelumas api ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu viskositas pelumas api untuk mesin bensin, yang kedua ada untuk mesin diesel. Nah, kalau untuk kendaraan mesin bensin, pelumas ini biasanya menggunakan kode yang berawalan huruf S atau singkatan dari spark, yang berarti percikan api. Kemudian yang kedua, ada klasifikasi api untuk mesin diesel, di mana mesin diesel ini mempunyai kompresi yang sangat tinggi dan tekanan dalamnya besar, serta membutuhkan tenaga yang besar untuk dipakai menggerakkan komponennya. Untuk itu, oli mesin ini diberi lapisan film yang harus lebih kuat dibanding dengan si mesin bensin. Nah, berikut merupakan klasifikasi API untuk mesin bensin. Dapat teman-teman lihat pada slide PowerPoint. Itu ada kode SA, yaitu minyak murni tanpa bahan tambahan. Kemudian ada kode SB, itu untuk mesin operasi ringan yang sedikit antioksidannya. Kemudian ada SC untuk oli yang mengandung deterjen, dispersan, dan antioksidan. Dan ada kode SD, SE, dan juga SF yang bisa teman-teman lihat pada slide di PowerPoint. Nah, sementara untuk klasifikasi API pada mesin diesel, itu ada beberapa kode seperti CA yang digunakan untuk mesin diesel operasi ringan, kemudian ada kode CB untuk mesin diesel operasi sedang, kemudian ada CC untuk mesin diesel yang menggunakan turbocharger dengan operasi temperatur sedang, dan CD untuk turbocharger dengan kandungan sulfur sedikit. Baik, kemudian kita akan membahas pelumas padat dan juga pelumas cair. Nah, pelumas padat atau grease merupakan pelumas yang digunakan untuk melindungi, menyegel, dan juga melumasi berbagai komponen pada mesin. Seperti halnya pelumas jenis lainnya, tujuan utama dari pelumas padat ini untuk mengurangi gesekan dengan membuat lapisan tipis yang memisahkan permukaan yang bergerak. Adapun komposisi dari gemuk pelumas ini, dia mengandung pelumas cair dengan bahan pengental dalam rentang komposisi 5-17%. Sementara itu, kalau misalnya pelumas cair atau oli, itu merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang cukup kompleks. Biasanya ini dia berasal dari mineral oil atau fatty oil yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok hidrokarbonnya, yaitu parafin dan juga naftalen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara pelumas padat dan juga pelumas cair di beberapa faktor. Yang pertama dari faktor komposisi atau dari segi komposisi, kalau misalnya oli atau pelumas cair itu terdiri dari cairan mineral atau sintetik yang memiliki sifat aliran yang baik. Sementara pelumas gemuk atau grease itu dia merupakan campuran antara cairan dan zat padat seperti sabun logam atau tanah liat yang berfungsi sebagai pengikat, sebagai pengikat untuk menjaga cairan dan zat padat agar tetap tercampur.
Kemudian dilihat dari segi kegunaannya. Kalau misalnya oli, itu biasanya digunakan pada mesin atau peralatan yang membutuhkan pelumasan yang konstan dan juga konsisten, seperti pada mesin pabrik ataupun mesin diesel. Sedangkan kalau misalnya grease atau pelumas gemuk, itu pada umumnya digunakan pada peralatan yang menghasilkan gesekan dan keausan yang lebih besar, seperti bantalan, kemudian roda gigi, dan juga persneling pada mobil. Kemudian dapat kita lihat juga dari segi pengaplikasiannya. Nah, kalau misalnya oli, itu biasanya diaplikasikan pada permukaan yang bersih dan kering dengan menggunakan pompa pelumas atau alat semprot. Sedangkan grease atau pelumas gemuk biasanya itu diaplikasikan secara manual dengan menggunakan alat yang disebut sebagai grease gun yang dapat mengeluarkan grease pada tempat yang tepat dan jumlah yang ditentukan. Baik, terakhir kita akan membahas topik pelumas bekas dan juga pengolahannya. Nah, pelumas bekas itu merupakan minyak pelumas yang di dalamnya telah mengalami berbagai macam gesekan dan terdapat kotoran dan juga komponen mesin, sisa pembakaran, maupun debu yang juga sudah tercampur di dalamnya. Hal inilah yang dapat menyebabkan efektivitas dari pelumas bekas menjadi menurun dan akan menjadi partikel yang kasar. Nah, minyak pelumas bekas ini juga, yaitu termasuk dalam limbah B3 yang dapat dikategorikan sebagai limbah zat cair. Nah, adapun beberapa cara pengolahan dari pelumas bekas, yang pertama itu ada distilasi. Nah, sesuai yang kita ketahui bahwa distilasi ini merupakan proses pemisahan komponen minyak pelumas bekas berdasarkan perbedaan titik didihnya. Adapun prinsip kerja dari distilasi ini yaitu minyak pelumasnya nanti akan dipanaskan sehingga komponen-komponen volatil seperti air, bahan bakar, dan juga komponen lain yang tidak diinginkan akan menguap dan juga terpisah. Kemudian pengolahan kedua yaitu ada metode adsorpsi. Nah, metode ini merupakan proses pemisahan penyerapan kontaminan dengan menggunakan media berpori seperti tanah liat dan juga karbon aktif. Adapun prinsip kerjanya yaitu minyak pelumas bekas akan dikontakkan dengan media adsorben sehingga komponen lain yang dapat merusak kualitas minyak dapat diserap oleh si adsorben tadi. Nah, metode yang ketiga ada hidrogenasi. Nah, hidrogenasi ini merupakan proses pemisahan komponen minyak pelumas bekas dengan menggunakan suhu dan juga tekanan yang tinggi. Adapun prinsip kerjanya yaitu minyak pelumas bekas akan direaksikan dengan hidrogen untuk memperbaiki sifat-sifat minyak seperti indeks viskositasnya dan juga titik tuangnya. Dan metode yang terakhir itu ada namanya filtrasi, yaitu proses pemisahan partikel baik berupa padatan, cairan, dan juga kontaminan dari minyak pelumas dengan menggunakan suatu alat penyaringan. Tujuannya ialah untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang terkandung pada minyak pelumas sehingga dapat memurnikan sebagian sifat-sifat dari minyak pelumas. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya Fitri Amelia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.